Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada Allahumma keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut, tabiin, dan insya Allah sampai kepada kita yang senantiasa setia mengikuti dan mengamalkan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. amin. Masyarul muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Oleh karena itu kita berjumpa kembali di akhir pekan yang insya Allah bermanfaat. Kita masuk lagi kepada kajian Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada malam Minggu atau malam Ahad atau Sabtu malam. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak warga Muhammadiyah dimanapun berada, kita akan melanjutkan kembali pembahasan terkait apa yang termaktub dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Sebelum masuk kepada pemaparan, alangkah baiknya kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, Ustadz Jati Sarwaedi. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Bi Alhamdulillah. khairin alhamdulillah. Bagaimana keluarga di rumah Ustadz? Sehat? Ya alhamdulillah istri sehat, putriku juga alhamdulillah sehat, udah enggak demam Alhamdulillah. lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa beraktivitas seperti biasa sedia kala tanpa ada yang sakit ya Ustadz. Alhamdulillah. Iya, Em, alhamdulillah. Sebelumnya buat warga Muhammadiyah kita kembali menyiarkan kajian ini lewat Zoom karena ada sebagian atau ada apa acara dadakan yang tidak memungkinkan untuk kita syuting langsung di studio. Mohon maaf sebelumnya Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Karena Ustaz Jati ini sudah lama nggak main ke Bandung. Iya. Ya. Tapi insya Allah tidak apa namanya mengurangi semangat kita untuk senantiasa terus menimba ilmu, khususnya Amin, ini amin ya Allah terkait ya Rabb. putusan-putusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah untuk senantiasa kita amalkan supaya ibadah kita selaras sebagai warga Muhammadiyah. Baik Bapak Amin. Ibu warga Muhammadiyah dimanapun berada, tanpa berlama-lama mari kita simak penjelasan selanjutnya kepada Ustadz Jati Sarwo Edi. Dipersilahkan Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur dengan kalimat tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Takbir. Allahu Akbar. Tak lupa. Senantiasa kita lafazkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tanpa nikmat kesehatan jasmani dan rohani darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin saya sekarang dalam kondisi sakit. Atau mungkin Mas Moderator, Mas Rizky Faturrahman juga mungkin dalam kondisi sakit. Namun biiznillah,
dengan nikmat kesehatan, baik jasmani maupun rohani yang Allah berikan kepada kami dan kepada kita semua. Biiznillah, kita alhamdulillah sampai saat ini masih bisa menghirup dan menghela nafas yang diambil dari karunia Allah berupa oksigen. Masya Allah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ma'asyiral muslimin, warga Muhammadiyah dan simpatisannya yang dimuliakan oleh Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, kita ucapkan setidak-tidaknya dengan kalimat Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atau kepada Nabi Ibrahim sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Nah, tidak-tidaknya salawat yang seperti itu yang perlu kita ucapkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah kajian tarjih Sabtu malam yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada pertemuan yang lalu saya untuk terakhir kalinya pada edisi yang ke-11 saya telah menyampaikan mengenai kapan waktu membaca Al-Fatihah bagi makmum ketika berjamaah dengan imam. Kemarin telah saya sampaikan yang pertama yakni saat di sela-sela imam membaca Al-Fatihah. Misalnya saya contohkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kasih jeda waktu agar makmum mengikuti Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kasih jeda waktu agar makmum mengikuti Ar-Rahmanir Rahim. Dan seterusnya. Kemudian tata cara yang kedua yakni setelah mengucapkan waladdallin amin, maka kemudian hendaknya imam memberi jeda waktu 1 sampai 2 menit agar makmum membaca surat Al-Fatihah. Misalnya waladdallin amin. Kasih jeda waktu. Berhenti dulu. Jangan langsung melanjutkan bacaan surat dari Al-Quran. 1 sampai 2 menit. Kecuali kalau posisi kita sebagai makmum yang masbuk. Bagi makmum yang masbuk, karena dia dalam kondisi yang khusus, maka tidak mengapa tidak membaca Al-Fatihah. Dan tetap dikategorikan mendapat 1 rakaat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah membaca Al-Fatihah, maka langkah selanjutnya yakni membaca amin. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza qala al-imamu amin, faqulu amin." Sebagaimana terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, begitu pula di dalam kitab Ashabus Sunan, kitab Al-Musnad di Imam Ahmad Ibnu Hanbal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jika imam mengucapkan amin, maka hendaknya kalian semua mengucapkan pula amin. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, fa innama ammanal imanu fa innama ammanal imamu
ma'al ma'mumi ta'minul malaikah. Karena sesungguhnya ketika engkau mengucapkan amin bersama imam, maka ucapanmu itu diaminkan oleh para malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Jadi terkait amin ini, yang membaca amin tidak hanya makmum. Imam pun ya hendaknya juga membaca amin. Seperti itu. Jadi amin yang di sini bukan amin dalam konteks politik ya, mohon maaf. Ini kalau dalam bab sholat kita harus serius. Kita tidak bisa diiringi dengan guyonan ya. Nanti kalau dengan guyonan bisa dianggap nanti, nah ini main-main ya. Untuk itu mohon maaf, saya tidak akan mengajak para hadirin untuk bercanda dalam terkait mengenai sholat ini. Jadi seperti itu ya, aminnya ini bukan amin dalam konteks politik. Jadi amin seperti itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Setelah kita mengucapkan amin, maka kita hendaknya kemudian membaca surat dari Al-Quran. Nah, terkait ini, kalau misalnya kita mau mengulangi ta'awuz dan bismillah lagi juga boleh, silahkan. Namun, jika kita tidak mengulangi bacaan ta'awuz dan bismillahnya, ya tidak mengapa. Jadi misalnya, amin, kasih jeda waktu agar makmum membaca Al-Fatihah, lalu kemudian langsung membaca surat dari Al-Quran. Misalnya, amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha dan seterusnya. Itu ya. Jadi silahkan nggak apa-apa. Tapi memang yang lebih utama tetap membaca ta'awuz dan bismillah. Kenapa Ustadz? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika engkau atau jika kalian membaca ayat dari Al-Qur'an, hendaknya kalian tidak lupa memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk." Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Quran surat An-Nahl ayat 98 ya tadi ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Quran surat An-Nahl ayat 98. Begitu pula mengucapkan bismillahirrahmanirrahim juga dimasyru'kan, lebih utama untuk dilakukan. Kenapa Ustadz? Ya, karena ada sebuah hadis. Ya, walaupun hadisnya ini bersifat umum. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u bismillah fa'ta atau akta." Segala sesuatu atau segala amal perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah maka akan terputus dari rahmat Allah. Hadis ini bersifat umum. Jadi juga berlaku juga dalam sholat. Karena sholat ini adalah perihal yang baik, hendaknya diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Juga ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam kitab Himpunan Putusan Tarjim Muhammadiyah jilid ketiga, bahwasannya baginda Rasulullah SAW di dalam sholatnya memulainya dengan membaca Bismillah. Rawahu Abu Dawud dalam kitab Sunan. Untuk itu jamaah sekalian, bagi yang tidak mengulangi ta'awuz dan basmalahnya atau bismillahnya atau tasmiyahnya tidak mengapa. Namun
ya memang lebih utama diulangi agar kita memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi misalnya saya contohkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus kita baca surat dari Al-Qur'an, apapun itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Maka bacalah apa yang termudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Jadi silahkan dipilih. Yang mudah menurut kita apa? Jangan sampai ketika kita menjadi imam kemudian menzolimi makmum kita. Karena bisa jadi jamaah sekalian, makmum kita itu ada orang yang tua, ada anak-anak kecil, ada orang yang sebenarnya dia memiliki kesibukan yang sangat, masih banyak kesibukan, masih banyak pekerjaan. Namun dikhawatirkan kalau kita mengimami makmum atau jamaah sholat sekalian, jamaah sholat fardu, apabila bacaan surat kita terlalu panjang nanti akan membuat makmum menjadi tidak nyaman. Kenapa wahai Ustadz? Karena pernah suatu ketika, ya ini ada sebuah riwayat dalam hadis Sahih riwayat Al-Bukhari. Pernah suatu ketika salah seorang sahabat mengadukan imamnya seorang sahabat kepada baginda Rasulullah SAW. Ya, dalam satu riwayat itu yang mengimami Muaz, dalam riwayat yang lain itu Salman ya, Salman Al-Farisi. Dalam riwayat yang lain Muaz bin Jabal. Kata salah seorang sahabat itu yang mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya Muaz ini atau Salman ini dalam riwayat yang lain, ketika mengimami kami, sungguh bacaannya itu panjang wahai Rasulullah. Sedangkan kami atau salah satu di antara kami itu banyak yang memiliki kesibukan wahai Rasulullah. Bahkan saya karena panjangnya bacaan imam, saya sempat keluar dari jamaah sholat untuk sholat sendiri. Itu. Kemudian kata baginda Rasulullah SAW, ya silahkan kau lakukan. Kemudian suatu ketika Rasulullah SAW memanggil ya Muaz atau Salman tersebut yang menjadi imam. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah engkau hendak menyusahkan jamaahmu, wahai Muaz, wahai Salman? Ketahuilah, sesungguhnya jamaah makmummu itu di antaranya ada juga orang yang tua, orang yang sudah tua, udah lanjut usia. Juga ada pula anak yang kecil. Juga ada pula ya orang yang memiliki berbagai macam urusan yang penting. Untuk itu engkau hendaknya memperingan atau memperpendek bacaan surat dari Al-Quran. Ya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqra'u ma tayassara minal Quran." Maka bacalah firman Allah ya eh, yang mudah ya, yang ringan, yang terasa ringan atau yang terasa mudah bagi kalian dari Al-Quran. Seperti itu. Sehingga kita tidak perlu ya jamaah sekalian ketika mengimami kita membaca surat Al-Baqarah ya. Tentu bisa jadi kalau kita menjadi imam membaca surat Al-Baqarah bukannya jamaah menjadi khusyuk tapi jamaah menjadi bubar ya. Bukannya sholat jamaah menjadi tumainah, sholat jamaah mungkin membuat orang pingsan. Ya lain halnya kalau kita sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri, misalnya sebagaimana Rasulullah SAW, ketika sholat malam, atau sholat tahajud, atau sholat lail, beliau sholatnya sampai terbengkak-bengkak kaki. Ya silahkan kalau sholat sendiri, membaca Al-Baqarah dilanjutkan,
Ali Imran dilanjutkan, An-Nisa dilanjutkan sampai 30 juz pun tidak mengapa. Silahkan. Sah-sah saja. Namun ketika kita berjamaah, hendaknya kita memperhatikan kondisi makmum kita. Caranya kapan waktunya Ustadz? Ya saat sebelum, setelah iqomah, kan biasanya imam menghadap ke makmumnya. Kita perhatikan jamaah kita. Ada nggak orang tua? Nah, kalau ada, jadi pertimbangan. Ada nggak anak kecil? Jadi pertimbangan. Sehingga jangan terlalu panjang bacaan surat dari Al-Quran kita. Masyarul muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian setelah kita membaca surat dari Al-Quran, hendaknya kita melakukan takbir, ya, takbir intikal. Jadi setelah sedekap membaca surat Al-Quran, maka kemudian bertakbir. Setentang dengan daun telinga, sebagaimana di awal ya, sebagaimana di awal. Allahu Akbar, gitu ya. Memang ada jamaah sekalian, sebagian dari kita yang ketika hendak ruku itu nggak mengangkat kedua tangan. Wallahu a'lam dasarnya apa. Namun sekali lagi, jika kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan maupun sahabat Umar bin Khattab maupun sahabat Abdullah bin Umar maupun sahabat-sahabat yang lain seperti Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah dan sebagainya, salatnya Nabi ketika hendak ruku adalah mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar, ya. Kemudian ruku. Jadi bukan langsung ruku, ya, tapi mengangkat dulu kedua tangan. Kenapa ini disebut dengan takbir intikal? Takbir peralihan, takbir pengganti. Takbir peralihan dari bacaan menuju ke ruku. Seperti itu. Oh iya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Kemudian ruku. Ruku jangan lupa meletakkan kedua tangan kita di atas lutut. Bukan di atas kaki, bukan di atas betis, bukan di atas paha, tapi di atas kedua lutut. Mau kemudian kedua tangan kita itu menekuk, ya itu biarkanlah. Yang penting diletakkan di atas lutut. Karena baginda Rasulullah SAW mengajarkan, ya, ketika ini dicontohkan oleh para sahabatnya bahwasanya cara sholatnya Nabi adalah ketika ruku, yakni meletakkan kedua tangan, ya, kedua telapak tangan di atas lutut sambil berdoa. Doanya ada 3 macam. Pertama, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gafirli. Atau doa yang kedua, Subhana rabbiyal azim. Atau doa yang, mohon maaf tadi doa yang kedua ya. Atau doa yang ketiga, Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Nah, terkait hal ini jamaah sekalian bisa dilihat di halaman 108 ya, halaman 108 Kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 1. Jadi doa yang pertama, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Yang kedua, Subhana rabbiyal azim. Yang ketiga, Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Seperti itu. Artinya, kalau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memuji kepada engkau ya Allah, aku memohon. Kalau Subhana rabbiyal azim, Maha suci Tuhanku yang maha agung. Kalau Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh, artinya maha suci, maha kudus Tuhannya sekalian malaikat dan ruh atau malaikat Jibril.
Ada di halaman 108. Ustadz, bagaimana kaitannya dengan hadis yang menerangkan bahwasanya kita hendaknya memperbanyak doa dalam rukuk dan sujud? Karena doa saat rukuk dan sujud itu adalah salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Ya, kalau kita kaitkan dengan hal doa yang mustajab, maka yang kita perbanyak bacaannya adalah doa rukuk kita. Misalnya, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhana Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Diulang-ulangi sebanyak-banyaknya dengan bilangan yang ganjil. Atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, bilangannya ganjil. Kenapa Ustadz kok harus ganjil? Karena Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Hadis sahih riwayat Ashabus Sunan. Kemudian apabila kita misalnya mengetahui ternyata tetangga ormas kita kan kadang nggak cukup Robial Adim, masih ada tambahannya. Subhana Robial Adimi wa bihamdi. Subhana Robial Adimi wa bihamdi. Subhana Robial Adimi wa bihamdi. Kalau misalnya saudara kita, tetangga sebelah masih mengamalkan itu ya silahkan. Karena memang ada juga ulama yang memperbolehkan bacaan wa bihamdi. Di antaranya ada Syekh Nasiruddin Al-Albani atau Al-Imam Al-Albani. Jadi kata Al-Imam Al-Albani, tambahan wa bihamdi ini terdapat di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Awsat As-Sogir. Ya. Dalam kitab Al-Mu'jamnya At-Tabarani. Juga ada di dalam kitabnya Al-Baihaqi. Ya, kitab Sunan. Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi. Juga ada di dalam kitab uh, kitabnya Al-Baihaqi namanya Syu'abul Iman. Seperti itu. Namun ya kalau saya pribadi berpendapat tambahan itu adalah tambahan yang syad, tambahan yang cacat ya. Karena para di dalam kutubut tis'ah itu tidak ditemukan tambahan wabiham. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud dan sebagainya, kitab-kitab sunan yang lain itu tidak ditemukan bacaan wabiham. Sehingga kalau menurut pendapat saya wabihamdi itu adalah tambahan dari seorang yang sikoh namun dia menjadi syad karena bertentangan dengan periwayatan dari orang yang lebih sikoh. Untuk itu bagi jamaah warga Muhammadiyah sekalian hendaknya ketika membaca Subhana Rabbil Azim tidak perlu menambahi dengan wabihamdi. Cukup subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kemudian doa yang ketiga yakni subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Kalau kita mau mengulang-ulangi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Doa ini dalam sebuah riwayat diterangkan bahwasanya, oh ya 1 menit lagi. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengimami sebuah jamaah. Ini terdapat di dalam Sahih Bukhari. Bahwasanya Rasulullah mendengar sahabatnya membaca doa tadi. Subuhun kudusun Rabbul Malaikat. Lalu setelah salam Rasulullah bertanya, hei siapa tadi yang membaca doa subuhun kudusun Rabbul Malaikati waruh di belakang? Kemudian salah seorang sahabat merespon, saya wahai Rasulullah. Ketahuilah doamu itu
ketika engkau bacakan, maka beribu-ribu malaikat mengaminkan. Beribu-ribu malaikat mendoakan untuk terkabulnya doa. Oleh karena itu, walaupun doa itu bukan diajarkan secara langsung oleh Rasulullah SAW, namun karena disepakati, disetujui oleh baginda Rasulullah SAW, maka doa itu menjadi masyru'. Ya, baiklah, karena waktu sudah habis, saya kembalikan ke moderator, ke Mas Rizky Fatur Rahman. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustaz atas pemaparan pembahasan terkait lanjutan dari pembahasan sebelumnya memasuki pembahasan tentang sholat. Sekarang Bapak Ibu warga Muhammadiyah dimanapun berada masuk ke dalam tanya jawab. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Ustaz Ya. terkait Al-Fatihah itu sendiri. Jadi status Bismillah pada surat Al-Fatihah itu apa Ustaz? Apakah satu kesatuan sebagai surat Al-Fatihah atau apa gitu? Soalnya yang tadi telah saya jelaskan, kita ketika membaca surat Al-Fatihah itu bisa tanpa Bismillah, bisa tanpa ta'awudz seperti itu. Mungkin seperti itu Ustaz. Bagaimana? Ya, jadi terkait Bismillahirrahmanirrahim, memang para ulama atau para imam mazhab itu berbeda pendapat. Antaranya ada yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian dari surat Al-Fatihah. Sehingga Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama, Alhamdulillahirabbil alamin ayat kedua, Ar-Rahmanirrahim ayat yang ketiga, Maliki yaumiddin ayat yang keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ayat yang kelima, Ihdinas siratal mustaqim ayat yang keenam, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat yang ketujuh. Nah, adapun yang berpendapat mengenai Bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah, yakni Imam Mazhab Imam Syafi'i atau Mazhab Syafi'i, Imam Mazhab Imam Hanafi atau Mazhab Hanafi, dan Imam Mazhab Ahmad bin Hambal atau Mazhab Hambali. Namun ternyata ada juga para imam, salah satu imam yang atau para imam yang memang berpendapat Bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Di antaranya yakni pendapat Imam Malik bin Anas atau Mazhab Maliki. Mazhab Maliki atau pendapat Imam Malik bin Anas, Bismillah itu bukan termasuk bagian dari surat. Jadi ayat pertamanya Alhamdulillahirabbil alamin, ayat keduanya Ar-Rahmanir-Rahim, ayat ketiganya Maliki yaumiddin, ayat keempatnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat kelimanya Ihdinas siratal mustaqim, ayat keenam Siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ini ayat keenam. Kemudian ayat ketujuhnya Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Jadi kalau menurut pendapat Mazhab Maliki atau Imam Malik bin Anas, maka ya ketika Bismillah tidak termasuk ayat pertama, maka ayat ke-6 dan ketujuhnya yakni Siratal ladzina an'amta alaihim ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayat ke-7. Seperti itu. Nah, ini pun dikarenakan pada masa Rasulullah SAW, pada masa sahabat itu para sahabat itu memiliki mushaf masing-masing. Jadi misalnya Aisyah memiliki kumpulan mushaf Al-Quran sendiri. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Umar bin Khattab, sahabat Abu Bakar,
sahabat Ali, sahabat Utsman, kemudian sahabat Abu Hurairah dan sebagainya, mereka juga memiliki masing-masing mushaf. Dan masing-masing mushaf ini ternyata ada beberapa eh, perbedaan ya. Sehingga kalau kita kenal istilahnya dengan eh, 7 macam bacaan dalam Al-Quran atau 12 macam bacaan dalam Al-Quran gitu. Oleh karena itu perbedaan itu tidak disalahkan oleh Nabi itu. Bahkan dibenarkan oleh Nabi. Itu, seperti itu. Karena perbedaan mushaf yang dipegang oleh para sahabat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi faktornya di situ. Karena para sahabat memegang masing-masing mushaf, mengumpulkan masing-masing mushaf, kan pengumpulannya terjadi pada masa Abu Bakar As-Siddiq ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Khalifah itu Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq itu merasa gusar, panik, khawatir kalau nanti seandainya Al-Quran itu bisa punah ya dikarenakan para penghafal Al-Quran itu banyak yang gugur di medan peperangan, banyak yang syahid di medan perang. Makanya kemudian Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di berbagai media. Ada yang ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di uh, apa di dedaunan ya, dedaunan kurma ya, dedaunan dan sebagainya ya. Itu. Jadi kemudian para sahabat kemudian mengumpulkan ya, di mana saat itu sebelumnya itu masih tercerai berai, terus dikumpulkan masing-masing oleh para sahabat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya Ustadz. Ini merupakan suatu apa namanya insight baru ya Ustadz. Karena seringkali kita sebagai yang awam itu bingung karena apa yang termaktub dalam Al-Quran yang kita pegang, yang sering kita baca, Bismillah itu menjadi satu kesatuan seperti itu. Jadi ayat yang menjadi bagian dari surat Al-Fatihah. Maka ketika kita tidak membaca Bismillah itu suka ragu ini apa sah atau tidak gitu ketika membaca surat Al-Fatihah karena Bismillahnya tertinggal seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Kemudian masuk kepada pertanyaan yang Ya, kedua. Saya pernah mendengar ketika belajar dulu di pesantren, Ustaz, bahwasanya ketika imam membaca eh, surat Al-Quran ya setelah Al-Fatihah itu eh, apa namanya sholat yang dizaharkan ya seperti eh, apa maghrib, isya dan subuh itu ketika surat yang dibaca ayat pertama dan ayat kedua katanya harus berkesinambungan makna. Jadi si surat yang dibaca imam itu antara rakaat satu dan rakaat dua itu makna yang terkandung dalam suratnya itu harus ada saling berhubungan. Misalkan ketika rakaat pertama imam membacakan surat Al-Ghasyiyah tentang hari kiamat. Kemudian rakaat keduanya tentang Al-Qari'ah. Itu kan ada satu hubungan sama-sama menjelaskan terkait peristiwa hari kiamat. Nah, itu tuntunan yang termaktub dalam himpunan putusan tadi harusnya bagaimana Ustaz? Seperti itu. ya. Saya akan menambahkan ternyata ada yang terlewat ya. Eh, Adapun hukum membaca Bismillah dengan dikeraskan atau dilirihkan itu masing-masing benar ya menurut Majelis Tarjih di dalam fatwanya maupun di dalam buku tanya jawab agama, maka mengeraskan maupun melirihkan bacaan Bismillah itu hukumnya masyru'. Itu. Namun memang kalau dilihat pentadlilannya, kalau dilihat dalilnya, sumber hadisnya, maka yang me, yang melirikkan bacaan Bismillah itu hadisnya lebih kuat. Hadisnya muttafaq alaih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Namun bagi yang meyakini Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah maka harus dibaca keras. Ya, bagi yang meyakini Bismillahirrahmanirrahim bagian dari surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim ayat pertama surat Al-Fatihah, maka tentunya membaca Bismillah harus dikeraskan bagi yang meyakini. Namun bagi yang tidak meyakini sebagaimana pendapat Imam Malik bin Anas, maka ya membaca Bismillah itu boleh dilirik seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Tadi terkait apa Mas Rizky tadi? Terkait surat yang dibacakan imam antara rakaat satu dan rakaat dua itu harus ada Oh iya, hubungan makna. Sorry, sorry. ya ya, ha. Ya. Memang pada umumnya Rasulullah SAW itu ketika membaca surat dari Al-Quran itu biasanya eh, ada pasangannya. Misalnya kalau Al-A'la itu dengan Al-Ghasyiyah ya Sabihisma Rabbikal A'la itu di rakaat pertama biasanya pasangannya itu adalah La'ataka hadisul Ghasyiyah. Sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sholat Jumat. Beliau membaca dalam rakaat pertama sholat Jumatnya dengan Al-A'la, Sabihisma Rabbikal A'la. Kemudian rakaat yang kedua dengan Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadisul Ghasyiyah. Kemudian uh, Rasulullah SAW juga pernah memberi contoh di dalam riwayat yang lain. Itu rakaat pertamanya membaca Nun, kemudian rakaat yang kedua membaca Nun Nun Al-Qalam ya, surat Al-Qalam. Kemudian yang kedua itu membaca surat Al-Fatah kalau nggak salah ya. Nah itu. Jadi memang biasanya berpasang-pasangan. Namun juga terkadang baginda Rasulullah SAW itu membacanya berurutan. Misalnya setelah Al-Baqarah, kemudian membaca Ali Imran, kemudian membaca An-Nisa seperti itu. Jadi berurutan sesuai dengan urutan dari surat-surat dari Al-Quran. Namun juga di lain kesempatan, misalnya dalam sholat malam, sholat raweh, baginda Rasulullah SAW itu membaca surat di dalam sholat yang ganjilnya, sholat bilangan ganjil yang 3 rakaat terakhir. Di rakaat pertama membaca Al-Ghasyiyah. Kemudian di rakaat kedua membaca Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian di rakaat yang ketiga membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu. Nah, sedangkan yang Al-Ghasyiyah, Al-Kafirun, Al-Ikhlas itu di antara mereka bertiga, di antara 3 surat ini sebenarnya tidak saling berkaitan. Jadi tidak sepenuhnya. Jadi kesimpulannya tidak sepenuhnya apa yang dicontohkan Nabi dalam bacaan surah dari Al-Quran itu saling berkaitan. Terkadang malah berurutan, terkadang juga malah tidak saling berkaitan, ya seperti itu. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Karena apa namanya? Pada waktu itu tuh kami mau ditugaskan untuk mau balik hijrah seperti itu, Ustaz. Apa istilahnya? Iya, KKN istilahnya ke iya, desa-desa. Jadi apa diberikan arahan eh, eh, bahwasanya ketika nanti di apa namanya sama warga di perintah jadi imam ketika baca surat itu seperti itu. Cuman ini termasuk keutamaan atau bagaimana Ustaz? Ada iya, listnya atau ya. gimana? Memang kalau keutamaannya ketika membaca surat dari Al-Quran, yakni membaca yang mudah, yang ringan bagi kita, seperti itu. Jangan yang berat.
Ya, jangan kemudian ketika kita menjadi imam memakmumi jamaah dengan Al-Baqarah misalnya ya. Ya nanti bisa-bisa jamaahnya pingsan ya. Atau malah bubar ya, gitu ya. Jadi yang disunahkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah memilih bacaan yang ringan, yang tidak memberatkan makmum. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Ini tuh apa namanya? Saya ketika buka sosial media ada yang bilang lebih baik bacaan suratnya sama daripada meninggalkan sholat. Kan seringkali seringkali apa namanya? Kalau sholat munfarid tuh ya itu aja surat yang dibaca. Kulhu sama Al-Kautsar Inna atau ini. Itu lebih baik katanya daripada meninggalkan sholat. Baik, terima kasih Ustadz Ya, atas pemaparan yang telah disampaikan penjelasan. Mungkin ini penjelasan sebagian ya Ustadz, masih sebagian. Kita lanjut pembahasan sebagiannya lagi ya, di minggu depan yang akan datang. Masyarul muslimin, ibu bapak warga ya, Muhammadiyah dimanapun berada, Alhamdulillah pada Sabtu malam ini sedikit atau banyaknya insya Allah kita dapat pemahaman baru, kita dapat ilmu baru terkait penjelasan sekitar sholat. Beberapa dijelaskan terkait pembacaan basmalah, kemudian masuk kepada apa namanya masuk kepada i'tidal, ruku dan apa yang dibaca. Kemudian bacaan yang memang seharusnya ketentuannya memang harus dibaca pada saat itu atau ada tambahan dari beberapa pihak dan telah kita jelaskan bersama-sama. Masyarakat muslimin, ibu ya, bapak, warga Muhammadiyah dimanapun berada, sekian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kita dapat berjumpa kembali pada pertemuan di minggu depan. Kita tidak akan apa namanya, tidak akan terasa seperti itu, Ustaz. Apa seperti baru kemarin kita melakukan kajian ternyata sudah melakukan kembali rutinitas mingguan kita seperti itu. Juga ya, warga Muhammadiyah jangan lupa untuk senantiasa mensupport channel Muhammadiyah Jawa Barat dengan cara ya, men-share kajian yang kita eh, agendakan, kemudian like setiap postingan juga. ya, like, Mari kita sama-sama ramaikan kolom komentar dengan menyampaikan pendapatnya yang sekiranya ingin disampaikan oleh Bapak warga Bapak Ibu warga Muhammadiyah dimanapun berada. Terima kasih sekali lagi Ustadz atas waktunya. Terima kasih atas ya, penjelasannya. sama-sama Mas Rizky. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah berikan kesempatan Amin, kembali untuk bersama-sama amin, menimba ilmu di kajian Sabtu malam Himpunan Pusenter di Muhammadiyah minggu depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. amin, amin ya Allah ya Rabbal. Kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana Subhanakallahumma rabbana wa wa la ilaha bihamdika illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi bisabilil haq, sabiqul khairat, nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.